ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. Selanjutnya, kami panggil pemegang nomor lot 32 akan membacakan surat At-Taubah ayat 30 halaman 173. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. Hadirin Dewan Juri yang berbahagia, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 37 membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 26 halaman 238.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أبى
تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم صدق الله العظيم. Dari pengertian ini, dapatlah kita pahami bahwa jujur adalah sifat batin yang lahir dari perkataan dan perbuatan seseorang. Jujur adalah kunci moralitas dan salah satu sifat utama Rasulullah yang kita kenal dengan as-siddiq. Sedangkan lawannya adalah dusta atau kebohongan. Maka selaku umat beriman, kita diperintahkan untuk selalu bersikap jujur, baik dalam setiap ucapan maupun dalam setiap tindakan kita. Karena kejujuran sangat identik dengan kebenaran. Artinya, mengungkapkan kejujuran sama halnya dengan mengungkapkan kebenaran. Untuk itulah, kejujuran adalah tema dari tausiah kita pada kesempatan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Hadirin, dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa kejujuran adalah harga mati bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Tidak jarang orang yang berperilaku jujur disepelekan, dikucilkan, bahkan nyawa jadi taruhannya karena berani mengungkap kebenaran. Orang yang berani mengungkap kebenaran pada hakikatnya adalah orang-orang yang kuat dan ikhlas.
Karena mereka berbuat hanya semata-mata karena Allah, bukan untuk mencari ridha manusia. Namun kenyataannya, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat langka dan sangat mahal harganya. Mencari kejujuran bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ia begitu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit diterapkan. Tak bisa kita pungkiri, dunia saat ini dipenuhi oleh kebohongan dan kemunafikan. Dusta dan rekayasa merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari pelajar sampai kalangan guru besar, mulai dari lingkungan rumah tangga sampai lingkungan negara, mulai dari lembaga pendidikan sampai lembaga pengadilan. Kejujuran hanya menjadi janji-janji manis para calon wakil rakyat, hanya sebagai penghias bibir para pejabat dan kata-kata menghibur bagi rakyat. Namun semua itu sulit didapat. Demi mendapatkan nilai tinggi, seorang siswa nyontek ketika ujian. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, seorang pedagang menimbang dengan curang. Demi melariskan berita, wartawan tega menyebarkan kabar dusta. Demi harta dan kekayaan, aparat penegak hukum mengingkari keadilan. Sehingga hukum bagaikan barang dagangan. Mereka yang punya uang bisa dibebaskan, sementara yang miskin dijebloskan dalam tahanan. Dan yang lebih memilukan hati, lembaga pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kejujuran malah mempraktekkan kecurangan. Demi mengejar target lulus ujian, segala cara pun dihalalkan. Soal yang dibocorkan, kunci jawaban yang diberikan, bahkan kalau perlu nilai dimanipulasikan. Na'udzubillah. Memang sekilas, dusta sepertinya hal sepele dan ringan, tetapi ia membawa dampak yang besar dan mengerikan. Dusta adalah dosa besar dan gerbang kejahatan, karena sekali berdusta akan berlanjut ke dusta berikutnya. Hadirin, semakin yakinlah kita pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada sesama manusia, apalagi jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil peserta dengan nomor 03. Peserta dengan nomor 03, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du.
Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Kemudian salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasul kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Perkenankanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Janganlah Berputus Asa dari Rahmat Allah. Hadirin, terkadang cobaan yang datang bertubi-tubi tidaklah menguatkan manusia, justru membuat mereka merasa berputus asa dan merasa lemah. Setiap waktu selalu datang masalah bertubi-tubi. Belum usai satu masalah, datang lagi masalah baru. Kira-kira begitulah ungkapan seseorang yang sudah merasa lelah dengan cobaan hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Allah di janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Dalam Islam, sikap berputus asa adalah suatu bagian dari hal tercela. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah, innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang kafir. Hadirin, dari ayat tersebut menyebutkan bahwa sikap berputus asa merupakan sikap yang melekat pada orang-orang kafir. Berbeda dengan orang muslim yang apabila diberikan cobaan ataupun masalah, mereka langsung larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa tidak boleh kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang dan dia datang kepada seorang rahib. Beliau ingin meminta nasihat dari rahib tersebut karena beliau ingin bertobat. Beliau datang kepada rahib tersebut dan mengadukan keadaannya bahwa beliau ingin bertobat karena membunuh 99 orang tanpa salah. Wahai rahib, saya ingin bertaubat. Saya sudah membunuh 99 orang yang tanpa dosa. Apakah saya diterima taubatnya? Rahib tersebut menjawab, apa? Allah tidak akan menerima taubatmu. Begitulah jawaban dari rahib. Mendengar jawaban dari rahib tersebut, beliau mengambil rahib tersebut karena merasa kecewa dengan jawaban dari rahib tersebut. Kemudian genaplah 100 orang yang dibunuh oleh pemuda tersebut. Kemudian beliau tetap ingin bertaubat dan ada orang yang menyarankan kepada beliau untuk mendatangi seorang alim. Dan beliau mengadukan keadaannya kepada alim tersebut. Kemudian alim tersebut menyarankan kepada pemuda tersebut bahwa beliau harus meninggalkan kotanya karena kotanya penuh dengan kemaksiatan. Di tengah perjalanan menuju ke kota yang ia tuju untuk bertaubat,
beliau meninggal dunia. Kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kemudian mereka bertengkar untuk mengambil nyawa dari pemuda tersebut. Yang akhirnya pemuda tersebut karena keinginannya untuk bertobat, maka malaikat rahmatlah yang mengambilnya. Dari kisah tersebut hadirin, jelaslah bahwa kita tidak boleh berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun maksiat, dosa berlumuran dalam diri kita, maka tetaplah percaya bahwa rahmat Allah sangat luas. Dan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu dalam setiap apa yang bermanfaat bagi kamu dan janganlah kamu merasa lemah. Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa kita harus bersemangat dari setiap apa yang kita lakukan dan janganlah kita merasa lemah. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis, untuk selalu percaya kepada rahmat dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk selalu percaya akan rahmat Allah, bahwa rahmat dan ampunannya sangatlah luas. Sekian saja dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan sebuah ungkapan, bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi bila lidah ini melukai hati kita semua, kemana obat akan dicari? Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 40 membacakan Quran Surat An-Naml ayat 15 halaman 343. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك
عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Yang memiliki kualitas yang unggul kelak di masa depan. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang bermohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita saksikan penampilan dari peserta lomba tausiah dengan nomor lot 13. Peserta dengan nomor lot 13. Kita lanjutkan peserta dengan nomor lot 27. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor lot 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku, dan agama. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fujiono dalam gubahan syair lagunya. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku, suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya di negeri ini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayang hadirin, tidak bisa kita pungkiri keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan ancaman yang mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik massal. Pantaslah kalau keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Untuk itu hadirin, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan firman Allah yang dituangkan ke dalam judul Membangun Kekuatan Melalui Keberagaman di Indonesia. Sebagai landasan, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat
ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir Birrul Ma'sur jilid 7 halaman 584 menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bani Bayadah untuk menikahkan seorang putrinya dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Lalu Bani Bayadah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan putri kami dengan seorang mantan budak kami?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat "Ya ayyuhan nas", yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan golongan. Bahkan Al-Baghawi juga menegaskan dalam kitab Al-Ma'alimut Tanzil jilid 6 halaman 625. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, yakni Adam wa Hawa, ay innakum mutasawuna fin nasbi. Manusia diciptakan dari nasab yang satu, yaitu dari Adam dan Hawa. Maka dari itu hadirin, tidak ada alasan untuk kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dan lainnya. Hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini Indonesia sedang dihadapkan dengan konflik intoleransi. Karena berbeda partai politik, kita sesama kita malah saling mengkritik. Karena berbeda suku dan agama, saling bersama tetangga saling menghujat dan saling adu domba.
Karena berbeda ras dan golongan, kita saling menghina. Tidak itu saja, intoleransi mulai menggerogoti generasi. Mulai dari tawuran antar pelajar yang merenggut ribuan nyawa, rasisme di kalangan mahasiswa pada tanggal 19 Desember 2019 membuat Papua membara. Saling curiga dan adu domba sesama umat beragama berujung kepada pembakaran vihara, perusakan jamak, perusakan masjid dan pura, pembubaran jamaat gereja, bahkan menyerang ulama. Na'udzubillahi min zalik. Bukan itu saja hadirin, sikap radikalisme, anarkis, dan rasisme yang terang-terangan dilakukan, bahkan dipertontonkan di depan kita semua. Nastaghfirullah. Hal ini hadirin tidak bisa kita biarkan. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perilaku intoleransi. Apapun bentuk perilaku dan jenis perbuatannya harus ditindak dengan tegas. Sehingga kita mampu berkata, walaupun kita berbeda bahasa, tetapi kita satu bangsa. Walaupun kita berbeda budaya, tetapi kita satu negara. Walaupun kita berbeda ras dan golongan, Indonesia tetap tanah air kita. Betul hadirin? Untuk itu hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menimbulkan kekuatan di tengah keberagaman Indonesia? Sebagai jawabannya, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang mengakibatkanmu menjadi gentar dan hilangnya kekuatan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Berdasarkan firman Allah, jelaslah bagi kita bahwa Allah melarang kita semua untuk saling berpecah belah, saling berbantah-bantahan, saling berselisih pendapat sehingga hilangnya kekuatan dan kita pun menjadi gentar. Untuk itu hadirin, mari satukan niat dan tekad kita untuk menuju satu tujuan, Indonesia Jaya. Hadirin yang berbahagia, kita saat ini sedang dihadapkan dengan perang dingin. Bukan perang dengan melawan penjajah, bukan perang dengan mengangkat senjata,
senjata, tetapi perang adu domba di antara kita. Berita hoaks merajalela di mana-mana. Untuk itu hadirin, tetaplah bertegang teguh kepada Allah dan ajaran Rasulullah. Sebagai kesimpulan, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, merupakan negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Namun jangan jadikan perbedaan sebagai tantangan untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan, melainkan jadi kekuatan untuk kita bersatu. Kedua, mari kita perangi intoleransi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penampilan dari peserta nomor lot 13. Kami silakan peserta dengan nomor lot 13. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberi kesempatan bagi kita semua untuk dapat melaksanakan salah satu dari syiar-syiarnya, menampakkan syiar Islam kepada umat-umat lainnya. Izinkan saya memberi judul tausiah pada kali ini dengan membina generasi Rabbani dengan akhlak Qur'ani. Pemuda adalah aset yang terpenting dalam suatu negara. Karena pemuda adalah bibit yang akan meneruskan pembangunan peradaban suatu negara. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, seandainya jika engkau ingin melihat suatu negara di masa depan, maka hendaklah lihat pemudanya di zaman ini. Perkataan ini memanglah benar. Sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya kejayaan suatu bangsa telah dibuktikan oleh pemuda. Satu bangsa dikatakan kuat apabila memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Perkataan ini bukanlah omong kosong atau kata tanpa fakta. Bukankah pemuda telah berhasil membubarkan Orde Baru di zaman 80-an demi terciptanya Indonesia yang berkeadilan? Dan bukankah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dalam usia yang relatif muda? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala
mengutus nabi dan rasul dari kalangan pemuda, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil beliau telah memberanikan diri untuk mempertanyakan, bahkan memperdebatkan hal yang baginya tidak logis untuk disembah. Maka, kenapa mereka semua dapat melakukan hal tersebut? Karena masa muda adalah masa yang diberi kelebihan, keistimewaan dan kemampuan. Kemampuan yang ditunjukkan oleh tubuh yang kuat, pemikiran yang cermat, pendengaran yang akurat, serta semangat, serta jiwa yang senantiasa bersemangat. Akan tetapi, sayang seribu sayang, pemuda zaman ini sangat jauh dari keinginan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih gaya hidup ala barat ketimbang gaya hidup sesuai syariat. Mereka menyibukkan diri untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bermain game setiap saat, bahkan jatuh ke dalam perkara maksiat, berhubungan dengan akhwat, melihat wanita mengumbar aurat, dan memperturutkan syahwat, meninggalkan solat, jika solat itu pun telat. Apakah tidak beriman dengan adanya akhirat? Wal-iyadu billah. Maka oleh karena itu dimintalah peran orang tua dalam membenahi pemuda zaman ini. Pemuda yang hebat atau pemuda yang berkualitas tidak terlepas dari orang tua yang totalitas. Dan hendaknya pemuda memanfaatkan sisa siksa waktunya, karena waktu yang dimiliki ini hanya sekali, akan sekali datangnya di kehidupan yang singkat. Saya tutup dengan sebuah syair yang dilantunkan oleh Abul yang berbunyi, bakaitu ala syabab bidam'i aini. Saya tangisi masa muda saya dengan aliran air mataku. Falam yughnil buka'u walan nahibu. Tetapi tidak ada manfaat tangisan dan ratapanku. Ya laita syabab ya'udu yauman. Seandainya suatu hari masa mudaku bisa kembali, fa'ukhbirahu bima fa'alal masyib, maka akan ku kabarkan kepadanya apa yang menimpa hari tuanya. Ini dari saya, kekurangan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, peserta nomor 13 adalah peserta terakhir untuk lomba tausiah tahun ini. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk berdiskusi guna memutuskan 3 pemenang kategori pria dan 3 pemenang kategori wanita.
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil pemegang nomor lot 43 membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 85 halaman 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدوا عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم
قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor lot tampil 29 membacakan Quran Surat An-Naml ayat 15 halaman 343. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 44 membacakan Quran Surat Saba ayat 1 halaman 386. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء.
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil pemegang nomor lot 35 membacakan Quran Surat An-Naml ayat 15 halaman 343. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Diberitahukan kepada peserta yang tidak terpanggil nomor lotnya, yang belum terpanggil di hari ini akan dilanjutkan besok, dimulai pada pukul 9 pagi. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 30 akan membacakan Quran Surat Al-Hijr ayat 26 halaman 238.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون
أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. Sampailah kita pada peserta yang terakhir untuk hari ini. Kami panggil peserta dengan nomor lot tampil 36 membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 85 halaman 146.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا
أمركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا والذين لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Hadirin Dewan Juri yang berbahagia, demikian tadi penampilan terakhir dari pemegang nomor lot 36. Pekan Tilawatil Quran RRI Bukit Tinggi, dukungan layanan dari Bupati Agam, BRI Cabang Bukit Tinggi, Sekolah Islam Al-Azhar Bukit Tinggi, Toko Emas Rambuti, Klinik Bersalin BPS Bunda Bukit Tinggi, Haji Syahrul SHMBA, Hoki Store Bukit Tinggi, Bank Syariah Indonesia BSI Bukit Tinggi, Sania Pelaminan dan Tenda, Ampera Makdang, Sari Baru Bangunan, Jannati Bordir, Rumah Makan Selamat, BPR Jam Gadang Bukit Tinggi, Klinik Parfum Aromaksi, Toko Pecah Belah Kedaung, Elna Bakery and Cake, Indra Musik, Diandra and Friend Akustik, Neuncu Catering, Awen Audio Card Taro Bukit Tinggi, Medina Catering, Ibu Dewi Anggraini SEMM, BR Bangunan, Bapak Fauzan Hafiz SEMBA Mouse, Toko Bobo Fashion, Suci Aksesoris, dan Vanessa Catering. Dan untuk peserta yang belum terpanggil nomor lotnya hari ini, besok akan tampil pada hari kedua dimulai pada pukul 9 pagi.